misalnya di Bandung Barat itu ada orang punya lahan, ya lahan itu dia tanami singkong, berharap nanti singkongnya dijual. Nah, jadilah singkong itu udah bisa diambil, bisa dipanen lah dengan harapan dijual. Dia dijual memang gak jauh-jauh ke tetangga gitu ya. Karena kenapa harus ke tetangga? Karena kalau keluar jauh jalannya butut, jalan lama gitu ya. Transportnya mahal ya, akses ya pada saat itu. Nah, akhirnya nggak laku. Aduh, diapain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, salam pemuda. Kembali lagi di Mimbar Pemuda, media inspirasi pemuda Bandung Barat. Hari ini episode yang sangat spesial karena kita datang langsung di kediaman salah satu tokoh di Kabupaten Bandung Barat. Sangat spesial karena tidak hanya satu orang, tapi dua orang sekaligus berpasangan, suami istri. Beliau adalah Bapak dan Ibu Wakil Bupati Bandung Barat pertama. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Ernawan Nata Saputra MSI dan Dr. Haja Erni Rusyani Ernawan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah memperkenankan tim dari Mimbar Pemuda datang langsung berkunjung di rumah nih Pak. Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai saat ini diberikan kesehatan dan ya semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan terutama. Baik, untuk kegiatan sendiri sekarang sibuk apa nih Bapak? sibuk ya sekarang bukan lebih ya. Ya bisnis. Cari cuan. Cari ibu mah cari cuan. Cari cuan. Kalau ibu sendiri nih dari data yang kami punya nih, terakhir kemarin 2021 di Desember menjadi Ketua Majelis Perempuan Berzikir Indonesia. Iya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Bukan di tahun 2021, dari sudah 12 tahun. Iya, mendirikan Majelis Perempuan Berzikir Indonesia. Dan masih tetap mengabdikan untuk menjadi pengajar ya Bu ya, dosen dan ketua lembaga penelitian juga di UNPAS ya Bu. Iya. Luar biasa sekali. Kita akan gali lebih dalam tentang keseharian dari Bapak dan Ibu nih. Sebenarnya sangat luar biasa sekali karena kalau misalnya di kacamata saya pribadi, satu sama lain itu saling melengkapi dan saling support gitu. Yeah. Bisa dijelaskan Pak untuk misalkan dulu ketika berkiprah di politik di Bandung Barat, Ibu seperti apa dukungannya nih? Jadi buat saya terutama ya sebagai suami, sosok ibu itu sangat luar biasa begitu. Memberikan supporting yang sangat luar biasa buat saya dan terutama juga untuk anak-anak gitu ya, diberikan. Ya itu sangat menguatkan sekali, sangat menguatkan untuk keluarga begitu, kehadiran ibu gitu. Jadi saya juga cenderung sewaktu-waktu suka terpikirkan juga gitu ya. Itu capeknya begitu ya. Selain urusan rumah tangga, satu sisi juga harus memberikan support sama suami, terus memelihara kapasitas dirinya, harus mengayomi anak dan mengurus anak-anaknya, kan pekerjaan yang sangat luar biasa. Belum lagi mengajar ya Pak ya? Belum lagi mengajar, belum lagi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang lainnya kan. Waduh, saya bilang ini lebih. Jadi saya pikir yang hebat itu siapa ya? Tapi saya percaya Allah selalu memberikan jalan keluar, selalu menguatkan begitu ya. Itu yang saya bersyukur gitu ya.
Nah, Saya dan keluarga bersyukur. mantap, luar biasa Pak. Ini mudah-mudahan menjadi bukan sekedar tontonan Pak, Iya. Mimbar Pemuda ini, tapi Iya. tuntunan dan inspirasi juga buat pemuda di Iya. Bandung Barat. Iya. Kan? Iya. Jadi untuk berkarir Iya. kita saling support ya Pak ya. Iya, harus. Iya. Dan harus. itu dibuktikan oleh Bapak nih. Iya. Di 2013 nih ya, ibu nih yang menjadi KPD 1 nih. Gimana nih historisnya nih Pak? Ibu menggabung. Mungkin begini, jadi itu sebetulnya nggak sengaja ya. Jadi nggak sengaja. Saya terbiasa sering bersilaturahmi dengan masyarakat gitu. Terutama manakala Bapak tidak bisa, misalnya contoh aja keundangan misalnya atau acara apa yang Bapak nggak bisa hadir karena Bapak ada acara lain, saya hadir. Nah mungkin dari kehadiran saya itu jadi membuat nama saya lebih terkenal mungkin ya. Karena apa? Karena suatu saat ada yang menginformasikan ke Bapak bahwa ada tim survei yang mensurvei calon bupati pada saat itu, ternyata elektabilitas paling tinggi saat itu adalah saya. Berarti betul yang disampaikan Bapak nih, yang hebat itu siapa nih? Dua-duanya hebat. Bukan soal hebat. Kalau Bapak kan mengurusi pemerintahan. Kalau saya kan ngurusi keundangan, ke pengajian, kemana, nah gitu mungkin ya. Jadi bukan berarti hebat sebetulnya. Cuma Bapak kan lebih concern ke pemerintahannya ya, ke birokrasi gitu. Itu mungkin yang membuat saya jadi. Nah terus ya akhirnya saya yang calonkan oleh Golkar gitu. Karena elektabilitas saya lebih tinggi daripada bupati. Dan harus saya juga nggak ngerti itu. Survei itu apakah benar atau tidak, tapi masa sih gitu ya tidak benar karena survei itu dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi gitu. Tapi ada torehan sejarah tersendiri untuk Ibu Bu di 2010-2014 selama Ibu menjabat ketua KONI KBB ya. KBB waktu itu bisa dibilang ya pangais bungsu di kabupaten di Jawa Barat dengan anggaran yang minim. Kalau nggak salah 2M, tapi bisa masuk 6 besar, Bu. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Itu gimana tuh, Bu? Karena kebetulan kan di Kabupaten Bandung Barat sekarang mau ada pemilihan ketua KONI juga nih, Bu. Iya. Sebetulnya itu juga tidak sengaja juga. Saya juga nggak, dan saya tidak punya istilahnya pengalaman di bidang olahraga sebetulnya. Saya itu seperti saya seperti terjun bebas saja gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa dan saya harus berhasil gitu aja sih. Dan kita di kepengurusan KONI dan semua atlet itu semuanya persaudaraan sih, itu yang penting, silaturahmi yang saya pikir yang dibangunnya silaturahmi di antara pengurus dan juga atlet. Seperti contoh begini, saya di setiap cabur itu saya pasti melihat pelatihannya mereka gitu, nengok seperti begitu. Mereka sedang latihan, saya nengok. Saya cuma bawa misalnya air mineral, misalnya saya cuma bawa jeruk, tapi mereka terkesan gitu karena mereka sedang latihan, tapi saya nggak pernah bilang dulu gitu, langsung aja on the spot biasanya, iya itu. Nah, terus mereka juga dikasih insentif yang lumayan juga gitu ya lumayan pada saat itu karena kan dengan disesuaikan dengan anggaran gitu, dan semangat terutama. Saya pikir semangatnya luar biasa. Semua tuh punya semangat yang sama. Jadi kita itu kalau misalnya di suatu pertandingan gitu ya, itu semuanya tuh kayak gimana ya, kompak gitu, semuanya kompak. Ya karena kita ingin menunjukkan gitu. Dan waktu itu kita ada beberapa yang surprise juga buat saya ya. Waktu itu kita jadi juara umum di bermotor ya. Kemudian berkuda, dayung, kemudian
gulat Gulat ya. dan dansa yang anehnya dansa. Nah, orang mendengar juara dansa, juara umum dansa kita gitu. Nggak tahu ketua poninya senang dansa. Gimana Pak? Kalau saya lihat ada tadi kan disampaikan semangat itu muncul dari sebetulnya semangat muncul itu dari semangat kelahiran KBB juga gitu ya, tidak terlepas dari itu gitu ya. Begitu KONI, begitu KBB hadir, KONI harus hadir. Ya. Pengurusan pertama mungkin ya setelah Pak Caca ya, walaupun relatif nggak terlalu lama gitu ya. Disitulah ingin menunjukkan bahwa masyarakat KBB juga terutama masyarakat olahraga mampu gitu, punya kemampuan gitu ya, punya fasilitas meskipun dengan cukup minimalis gitu ya anggarannya ya. Tapi ingin menunjukkan bahwa loh, cita-cita masyarakat KBB itu diwujudkan dengan kemampuan, yaitu diantaranya ya karena Ibu KONI pada saat itu ditunjukkan dengan kemampuan, sehingga pada saat itu bisa menduduki rankingnya berapa? 6 ya, ke-6 ya. Artinya sangat luar biasa dari sekian puluh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kita baru berdiri 2 tahun ya. Baru berdiri 2 tahun, baru digarap mungkin KONI tahun 2 tahun berjalan gitu ya, udah bisa seperti itu gitu. Jadi itulah apa semangat pemekaran. Semangat pemekaran itu masuk dalam olahraga gitu ya. Dalam konstruksi berpikir dan konstruksi berpikir bagaimana mewujudkan gitu kehendak masyarakat itu, terutama pada saat itu masalah KONI gitu. Jadi tidak terlepas dari itu. Jadi ya artinya ya sangat bersyukur begitu ya. Apa yang menjadi harapan bisa terwujud, sebagian terwujud melalui KONI gitu ya. Itu barangkali diantaranya gitu, diantaranya. Jadi ya itulah karena amanat itu ya, karena amanat. Sehingga dijabarkan lagi dalam hal-hal teknis, psikologis dan segala sesuatunya dalam organisasi KONI. Nah, Pak, kaitannya dengan historis dari KBB ya, betulnya nanti tanggal 19 secara konstituen juga KBB Milad ke-15 ya. Nah, di kacamata Bapak dan Ibu nih ya, permasalahan Kabupaten Bandung Barat secara umum. Kebetulan Bapak Wakil Bupati pertama. Mungkin sampai sekarang Bapak memantau juga nih ya, seperti apa KBB gitu Pak. Bangga Pak. Ya, alhamdulillah ya. Bandung Barat sampai hari Minggu yang akan datang 2 hari lagi mungkin ya. Itu masuk di usia yang ke-15 ya. Ini usia 15 tahun perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Tentunya selama 15 tahun ini ada plus minusnya, itu wajar-wajar saja menurut saya. Karena memang dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, dibentuknya atau harus lahirnya Kabupaten Bandung Barat itu melalui proses juga gitu, proses dengan melihat hal-hal yang diharapkan gitu. Jadi setelah harapan terbentuknya KBB melalui Undang-Undang Nomor 12 ya, kalau nggak salah tahun 2007, itu paling tidak sudah terbentuk. Hanya tinggal barangkali bagaimana mengisi Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan harapan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Bandung Barat. Namun untuk menuju sejahteranya masyarakat Bandung Barat tentunya tidak seperti membalikkan tangan. Ada proses yang harus dilalui dengan berbagai kendala dan kondisi begitu ya. Kalau melihat perjalanan 15 tahun ini 3 periode, itu masuk dalam 3 periode ini, saya kira sudah banyak hal-hal yang sudah dicapainya begitu. Yang terakhir yang saya dengar, yang saya lihat gitu, didapatkannya
WTP untuk Kabupaten Bandung Barat yang kedua kali. Ini satu langkah yang cukup perlu kita apresiasi ya, karena kerja keras dari semua perangkat yang ada di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di balik itu juga tentunya ini belum terpenuhi lah semua harapan dan cita-cita masyarakat Bandung Barat sampai saat ini, pasti belum banyak hal gitu ya. Karena variabelnya banyak sekali ya, tentunya saya berharap terutama generasi muda gitu. Ini juga tidak perlu pesimis, harus tetap optimis dengan kehadiran Bandung Barat saat ini gitu ya. Tetap optimis, tetap lakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bandung Barat, terutama untuk penyelenggara pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Saya berharap para penyelenggara pemerintah di Kabupaten Bandung Barat, apa itu di eksekutifnya, apa itu di legislatifnya, saya berharap bisa mampu lagi meningkatkan integritasnya gitu untuk kepentingan masyarakat. Hanya satu kuncinya barangkali diantaranya ya, tingkatkan integritas personal baik itu di eksekutif maupun di legislatif ya. Dan itu wajib hukumnya, harus punya integritas yang tinggi begitu. Karena saya kira tanpa punya semangat untuk menaikkan integritas diri ya, saya kira agak sulit ya begitu ya. Ya sini tidak melihat apakah itu pimpinan, apa itu staf, semua gitu tadi semua. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Ya. Itu. Gimana Bu? Gini. Kalau saya sih sebagai pendamping Bapak. Jadi dari awal mungkin pada saat itu Bapak sedang ada di posisi comfort zone ya. Comfort zone karena pada saat itu Bapak jadi kepala dinas di Kota Bandung. Lagi enak-enaknya lah gitu. Nah, kebetulan saya sedang mengkaji satu tema atau topik itu lihat indeks pembangunan manusia. Salah satunya IPM. Nah, Bapak waktu itu sudah sering silaturahmi ya ke Bandung Barat walaupun dinas di Kota Bandung, tapi Bapak karena Bapak dan Ibu orang asli Bandung Barat, pituin jadi tahu banget gitu kayak apa sih gitu. Jadi apa yang saya kaji dan apa yang kenyataan itu memang betul gitu ya. Pada saat itu indeks pembangunan manusia di Bandung Barat sangat rendah. Baik dari tingkat kesehatan, dilihat dari indeks harapan hidup, kemudian juga dari pendidikan, dilihat dari indeks rata-rata lama sekolah juga rendah, dan terutama indeks daya beli. Jadi indeks daya beli itu kan yang hidup layak itu harus gimana sih gitu ya. Nah itu kelihatan dari indeks daya beli. Sampai ada anekdot di Bandung Barat itu ya. Nggak tahu udah pernah dengar nggak tahu belum. Jadi gini, katanya di Bandung Barat itu ada orang punya lahan, ya lahan itu dia tanami singkong, berharap nanti singkongnya dijual. Nah, jadilah singkong itu udah bisa diambil, bisa dipanen lah dengan harapan dijual. Dia dijual memang nggak jauh-jauh ke tetangga gitu ya. Karena kenapa harus ke tetangga? Karena kalau keluar jauh jalannya butut, jauh lama gitu ya. Transportnya mahal ya, akses ya pada saat itu. Nah, akhirnya nggak laku. Aduh, diapain gitu ya? Akhirnya ya sudah kita bikin orang peyem ada peyem gitu ya. Jadi singkongnya tidak mau tape peyem dengan harapan tape mah lebih tinggi nilainya daripada jual singkong kan. Dijual tah ke tetangga kemana ke deket lah gitu nggak laku juga. Aduh kumaha tuh ya tanya gitu. Akhirnya udahlah dikumahakeun atunya piraku dibagikan gitu kan sayang gitu ya. Akhirnya udah
di ieu di naon teh dianggo pala blauk cenah gitu. Dikasih para blauk, masukin ke kolam, malah mati kayak ikannya teh. Udah ikannya mati. Akhirnya ikannya diambil dibikin apa? Rendang bukan, dendeng. Akhirnya dijual juga, nggak laku juga. Artinya apa coba? Artinya kan nggak punya uang untuk belinya. Kirain tadi dari singkong jadi tape jadi colenak gitu. Colenak kan air meser. Iya betul. Tapi kita lagi ngebahas IPM ya Bu. Iya, itulah indeks daya belinya sangat rendah. Iya. Nah, jadi saya support aja ke Bapak karena Bapak waktu itu kan ayo nyalon ke salon. Terus akhirnya saya support karena itu punya IPM itu. Emang cocok sekali sih gitu. Itu barangkali yang membuat Bapak mau dicalonkan jadi pimpinan di Bandung Barat. Ketergerakan hati berdasarkan data-data yang rasional gitu ya. Berdasarkan data rasional itu menggerakkan hati begitu ya. Jadi ya diantaranya itu barangkali. Baik. Salah satunya. Kemudian untuk potensi Bandung Barat nih Pak. Kalau misalnya saya di sektor wisata gitu Pak, Bandung Barat punya Lembang. Kadang di selatan ada yang orang itu mengidentikan dengan Little Niagara gitu kan. Tapi sampai saat ini kurang gitu. Kalau misalnya dibandingkan Punten kabupaten kota lain di Jawa gitu ya. Itu destinasi wisatanya memang expand dari nol gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Ya memang sebetulnya kalau tadi disampaikan dari sektor wisata gitu, sektor wisata memang Bandung Barat cukup padat dengan potensi begitu. Kalau katakan wisata ya salah satunya dengan wisata. Ya memang dan keberadaan itu sudah lama begitu, sudah lama. Mungkin itu salah satu juga yang menarik buat saya ya. Misalnya. Artinya bahwa hal-hal seperti inilah yang perlu disupport gitu, perlu disupport bagaimana keberadaan sumber daya yang dimiliki ya, itu bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Tapi tentunya juga harus ada ikhtiar atau upaya begitu. Bagaimana katakanlah objek-objek wisata itu bisa optimal bisa optimal dan bermanfaat untuk masyarakat gitu, untuk lingkungan paling tidak begitu. Dan ini juga pada akhirnya akan berdampak kepada bagaimana pemerintah daerah gitu ya, bisa terbantu banyak dari sektor-sektor yang komersial itu gitu ya, selain untuk kepentingan masyarakat secara langsung gitu ya. Ya banyak hal sebetulnya sumber daya yang ada di Bandung Barat itu. Kalau sumber daya manusia ya kalau secara kuantitatif sudah luar biasa begitu. Dibuktikan sama Ibu ya Pak. 2 tahun Bandung Barat berdiri menjadi ketua KONI langsung menjadi 6 besar di kabupaten di Jawa Barat gitu Pak di salah satu buktinya betul. Salah satu itu ketika kita optimalkan begitu, kita manage dengan optimal gitu, dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu gitu, bisa saja seperti itu. Tapi tentunya memang tidak semua seperti itu ya, ada yang harus ada ya secara bertahap juga begitu. Karena pada saat Bandung Barat ada gitu, Kabupaten Bandung Barat hadir itu lahir, itu juga persoalan-persoalan lain juga sangat berat begitu, terutama di infrastruktur gitu. Ya mungkin sampai sekarang juga masih ada walaupun sudah ada upaya-upaya gitu ya. Tapi sudah bergeser lah ya, tinggal bagaimana mengoptimalkan lagi barangkali ya. Aksesibilitas dari satu kawasan ke kawasan lain barangkali integrasi ya Pak ya harusnya. Iya.
Dari Ibu. Potensi apa lagi nih Bu? Saya kira memang potensi pariwisata juga sangat terbuka ya. Karena dari pariwisata itu sangat cepat ya untuk efek multipliernya itu cepat. Misalnya begini, di satu tempat, tapi mungkin tidak bisa begitu aja ya. Nah di sini peran pemerintah ya, infrastruktur ya, kemudian infrastruktur bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga SDM. SDM juga harus ini aja. Dan saya kira tidak perlu dijelaskan lagi efek multiplier dari pariwisata itu ya. Selain untuk membuat perekonomian tumbuh di daerah sekitarnya, juga PAD ya, PAD juga itu harus tapi tetap harus ada binaan dari pemerintah. Selain infrastruktur fisik saya bilang tadi juga SDM gitu. Jadi nggak bisa diculawur gitu ya, nggak bisa begitu. Contohnya selatan ya, sekarang kan itu namanya Curug Malela itu belum tereksplor benar. Selain memang mungkin karena jauh ya, agak jauh. Dan juga ini Sanghyang-Kerni itu bagus banget loh. Betul. Green Canyon-nya. Iya gitu. Dan banyak lagi lah sebetulnya. Itu bisa digali lagi gitu. Itu jelas itu efek multipliernya jelas banget. Baik. Nah ini mungkin Pak, dalam setiap kepemimpinan itu ada estafet kepemimpinan ya Pak ya. Nah mungkin sekarang di periode ketiga Bandung Barat berdiri dari, menurut Bapak ketika Bapak menjabat dulu sebagai Wabub, terus kemudian ada nggak program yang harusnya dilaksanakan di periode sebelumnya dilaksanakan di periode selanjutnya gitu? Saya kira kalau program itu biasanya memang berlanjut. Program itu harus berlanjut. Kalau program itu stagnan bukan program namanya. Faktanya gimana Pak menurut Bapak nih melihat kondisi Kabupaten Bandung Barat saat ini? Ya saya kira ada keberlanjutan, tapi saya kira itu masih bisa dioptimalkan lagi barangkali, masih bisa dioptimalkan lagi. Masih punya kesempatan untuk lebih dimaksimalkan, disempurnakan lagi. Nah, seperti tadi pariwisata, sektor wisata begitu ya, itu sudah berlanjut, gitu, tinggal dioptimalkan lagi. Itu masih mungkin. Kalau gambaran sendiri Pak dari Bapak dan Ibu nih, gambaran Bandung Barat ke depan tuh proyeksinya seperti apa nih gitu kan? Karena Pak mungkin di media mainstream sangat ramai sekali Pak. Selain tadi kabar baiknya kita dapat WTP, ternyata anggaran kita juga defisit. Nah nanti mungkin sama Ibu nih sebagai pakar ekonomi nih, dari Bapak seperti apa itu Pak? Ya kalau saya sih, saya pribadi optimis begitu ya. Namun seperti tadi saya katakan harus punya integritas. Kuncinya di integritas. Apapun kondisi seperti apapun begitu ya. Dalam kondisi seperti apapun, ketika kita punya integritas diri pada semua level, baik itu pimpinan, staf maupun apapun statusnya, PNS, kontrak, apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, baik itu di eksekutif maupun di legislatif, kuncinya adalah integritas diri. Nonsen kalau tidak punya integritas. Berapapun punya duit Pemda, berapapun PAD, tidak punya integritas, jangan berharap. Jadi harapan saya secara pribadi, sepanjang itu punya integritas, insya Allah positif. Bandung Barat saya
optimis itu. Ini itu kunci. Kalau saya sih sebenarnya yang paling sekarang harus diutamakan itu good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Itu dulu. Udah tata kelola pemerintahan yang baik, baru itu yang lain-lainnya. Gitu. Termasuk di dalamnya SDM itu. Itu dulu sih menurut saya. Coba deh kalau tata kelolanya baik, good governance-nya baik, itu kesananya merembet. Kesana kemari itu. Ya, betul nggak? Betul, Bu. Tidak salah nih pasangan serasi nih, Bu. Menurut versi Mimbar Pemuda nih. Dari Bapak integritas, dari Ibu good governance. Good governance. Mungkin terakhir nih, Bu. Ada dua nih untuk Milad KBB dan pesan dan harapan untuk pemuda di Bandung Barat. Mungkin Ibu dulu deh sekarang, Bu. Ladies first katanya, Pak. Ibu dulu enggak, Bu? Baik ya. Kepada para pemuda yang ada di Bandung Barat, terutama jangan pesimis, ya. Song-song masa depan dengan semangat, ya. Insya Allah Bandung Barat akan lebih baik, akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pemuda, gitu ya. Jadi semangat berjuang, ya. Dan juga tadi kata Bapak integritas sigan nu gampil nyebat integritas tapi ya. Itu saja barangkali hatur nuhun. Untuk miladnya, Bu, belum? Oh iya. 15 tahun nih KBB, Bu. 15 tahun itu usia menjelang mau dewasa. Dan lagi lucu-lucunya sebenarnya. Dan sedang mencari sosok, sedang mencari jati diri 15 tahun itu. Jadi wajar kalau sekarang baik dari masyarakat, kayaknya begini ya, kayaknya begini. Dari birokrat seperti ini, dari legislatif seperti ini. Ya wajar, sedang mau mencari jati diri. Nah jati diri itu jangan lama-lama mendapatkannya itu. Sebentar lagi 17 tahun. Itu aja mah gawe dijabarkeun. Nanti ada episode selanjutnya kayaknya, Bu. Siap ya, Bu? Siap. Dari Bapak-bapak terakhir. Ya, dari saya untuk Kabupaten Bandung Barat saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-15. Saya berharap khususnya untuk para pemuda yang ada di kawasan Bandung Barat tetap bersemangat, tetap optimis. Song-song Bandung Barat, isi Bandung Barat dengan semangat kepemudaan yang luar biasa yang tidak pernah padam begitu ya. Semangat yang selalu menyala gitu ya. Karena Bandung Barat menunggu para pemuda saat ini. Saya yakin betul peran pemuda, khususnya pemuda Bandung Barat yang punya semangat tinggi. Insya Allah barangkali ketika pemerintah Kabupaten Bandung Barat jalan bersama, bergandengan tangan bersama dengan pemuda-pemuda yang ada di kawasan Bandung Barat, insya Allah apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat, insya Allah itu akan tercapaikan. Mudah-mudahan, amin. Insya Allah, saya optimis ya Pak ya. Yang penting dua kunci tadi ya, dari Bapak integritas dan dari Ibu untuk good governance ya. Karena selama 15 tahun ini pemuda itu nongkrong, mengali kan gitu, melihat, memperhatikan, mengolah apa yang sudah berjalan selama 15 tahun, dan itu akan dijadikan landasan inspirasi untuk berbuat. Itu saya yakin itu. Saya yakin. Ya mudah-mudahan insya Allah saya mengajak optimis saja barangkali. Baik, luar biasa sekali. Satu hormat untuk saya pribadi Pak dan tim dari Mimbar Pemuda sudah bisa
berkunjung langsung ke kediaman Bapak dan Ibu Ya, terima kasih. dan untuk memberikan inspirasi juga. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu Pak. Amin. Keluarganya selalu diberkati. Amin. Untuk atas nama tim Mimbar Pemuda yang bertugas, saya Budiawan mengucapkan terima kasih. Support kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Nikmati saja prosesnya karena mungkin di sana banyak ruang kebaikan dan keberkahan. Jika sudah sukses, hanya 2 yang tersisa ruang. 1 syukur atau 2 kupur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.